Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Periode Makkiyah ini berlangsung selama 12 tahun, di mana fokus utama wahyunya adalah pada pembentukan akidah, penanaman tauhid, dan penguatan keimanan umat Islam yang masih minoritas. Selanjutnya, Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah. Periode ini berlangsung selama kurang lebih 10 tahun, di mana fokus utama wahyunya adalah pada pembentukan masyarakat Islam, penetapan hukum-hukum syariat, dan pengaturan hubungan antar umat beragama. Selanjutnya, karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri dari surat Makkiyah: yang pertama, ayat pendek dan tegas. Yang kedua, pembukaan dengan frasa ya ayuhanas atau wahai manusia. Yang ketiga, fokus pada tauhid, hari kiamat, surga dan neraka. Yang keempat, mengandung ayat sajadah. Yang kelima, kisah nabi-nabi terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. Selanjutnya, ciri-ciri dari surat Madaniyah. Yang pertama, ayat panjang dan rinci, pembukaan dengan frasa ya ayyuhallazina amanu atau wahai orang-orang yang beriman. Yang ketiga, berisi hukum-hukum syariat seperti hudud, ibadah, undang-undang sipil, sosial, dan politik. Yang keempat, seruan lebih lembut karena ditunjukkan kepada masyarakat yang sudah menerima Islam. Selanjutnya yaitu dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah. Penentuan suatu ayat atau surah sebagai Makkiyah atau Madaniyah didasarkan pada beberapa metode. Yang pertama yaitu ada riwayat dari sahabat dan tabi'in. Para sahabat dan tabi'in yang hidup pada masa Rasulullah SAW menjadi sumber utama dalam menentukan waktu dan tempat turunnya ayat. Yang kedua, kandungan dan tema ayat, yaitu ayat yang membahas tauhid dan keimanan biasanya dikategorikan sebagai Makkiyah, sedangkan ayat yang berkaitan dengan hukum Islam dan kehidupan sosial dikategorikan sebagai Madaniyah. Yang ketiga, gaya bahasa dan panjang ayat. Ayat yang pendek dan retoris cenderung Makkiyah, sedangkan ayat-ayat yang panjang dan lebih terperinci lebih sering merupakan Madaniyah. Yang keempat, yaitu konteks historis, yaitu peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam, seperti hijrah atau peperangan, juga menjadi dasar dalam penentuan Makkiyah dan Madaniyah. Selanjutnya, yaitu macam-macam Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, macam-macam surat Makkiyah. Surah-surah Makkiyah dapat dikategorikan berdasarkan temanya. Pertama, surah yang menekankan tauhid. Contohnya seperti surah Al-Ikhlas, surah Al-Mulk. Yang kedua, surah yang menceritakan kisah Nabi dan umat terdahulu. Contohnya surat Yunus dan surat Hud. Yang ketiga, surat yang berisi peringatan tentang hari akhir. Contohnya seperti surah Al-Waqiah dan surah Al-Qiyamah. Yang keempat, surah yang menggunakan gaya bahasa retoris dan puitis. Contohnya surah Al-Fajr dan surah Ad-Duha. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hakim Nizam dari kelompok 2, yang mana pada kesempatan kali ini saya kebagian untuk menjelaskan macam-macam surat Madaniyah. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, saya akan membahas tentang apa sih surat Madaniyah itu. Jadi, surat Madaniyah itu diturunkan setelah Nabi hijrah di Madinah. Surat Madaniyah itu
lebih berfokus pada aturan kehidupan umat Islam setelah memiliki komunitas di Madinah, yang mana surat ini tentunya berbeda dengan surat Makkiyah yang lebih menekankan kepada akidah dan tauhid. Jadi surat Madinah itu seperti surat yang berisi banyak hukum Islam yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Intinya surat ini itu seperti pedoman bagi umat di dunia ini bagaimana cara bisa mengatur kehidupannya masing-masing, seperti itu. Dan di inti pembahasan kali ini saya tentunya kebagian untuk mempresentasikan macam-macam surat Madaniyah. Yang ke satu yaitu surat yang mengatur hukum Islam, dan contohnya seperti surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Di surat Al-Baqarah ini dijelaskan tentang bagaimana hukum Islam seperti puasa, zakat, haji, dan riba. Dan juga seperti kisah Bani Israel sebagai pelajaran dan perintah berjihad dan menghadapi kaum munafik. Lalu pada surat An-Nisa juga dijelaskan bagaimana tentang hak-hak perempuan dan keluarga, hukum warisan, hubungan dengan ahli kitab, dan ancaman bagi kaum munafik. Keadilan dalam keluarga dan masyarakat serta menjaga persatuan umat Islam ini dijelaskan pada surat An-Nisa. Dan lalu yang kedua yaitu surat yang mengatur kehidupan sosial dan politik, seperti contoh surat Al-Maidah dan surat At-Taubah. Lalu yang ketiga, surat yang membahas hubungan dengan ahli kitab, seperti contohnya surat Ali Imran dan surat Al-Hadid. Dan yang keempat, surat yang mengandung hukum perang dan jihad, contohnya seperti surat Al-Anfal dan surat Muhammad. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, surat-surat Madaniyah ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghadapi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan juga di dalam surat Madaniyah ini tentunya kita diajarkan tentang cara bersikap dan beretika, dan juga mengambil keputusan yang tidak merugikan orang lain. Lalu saya juga kebagian untuk menjelaskan pengelompokan surat Al-Quran berdasarkan teori Makkiyah dan Madaniyah. Secara umum, pengelompokan surat dalam Al-Quran berdasarkan teori Makkiyah dan Madaniyah dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, surat Makkiyah murni. Seluruh ayat dalam surat tersebut diturunkan sebelum hijrah, tanpa ada satupun ayat yang termasuk kategori Madaniyah. Contoh suratnya seperti surat Al-An'am dan surat Al-Mulk. Dan yang kedua, surat Madaniyah murni. Seluruh ayat dalam surat tersebut diturunkan setelah hijrah dan tidak mengandung ayat Makkiyah, seperti contoh surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Dan yang ketiga, surat yang mengandung ayat Makkiyah dan Madaniyah. Surat ini memiliki ayat yang turun di masa Makkiyah dan ayat lain yang turun setelah hijrah, seperti contoh surat Al-Hajj, surat Al-Muzammil. Sepertinya cukup sekian beberapa presentasi yang bisa saya bahas di dalam video kali ini. Dan untuk slide berikutnya atau pembahasan berikutnya bisa disampaikan oleh rekan saya yang termasuk dalam kelompok 2, yaitu Muhammad Taufir Arkan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih kegunaan studi Makkiyah dan Madaniyah dalam penafsiran Al-Quran? Yang pertama adalah memahami konteks historis. Kegunaan studi Makkiyah dan Madaniyah dalam penafsiran ini untuk mengetahui latar belakang turunnya ayat Al-Quran atau asbabun nuzul, membantu dalam memahami makna yang lebih mendalam. Yang kedua adalah membedakan ayat hukum dan dakwah. Kegunaannya ini adalah untuk membantu membedakan mana ayat yang bersifat dakwah dan motivasi dari ayat yang mengandung aturan hukum Islam. Yang ketiga adalah mengetahui evolusi syariat. Kegunaannya adalah untuk memahami bagaimana hukum Islam berkembang dari fase Makkiyah ke Madaniyah. Yang keempat adalah mempermudah tafsir, memudahkan mufassir dalam menafsirkan ayat sesuai dengan kondisi sosial dan historisnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pemahaman terhadap gaya bahasa. Kegunaan studi Makkiyah dan Madaniyah dalam penafsiran ini adalah untuk membantu memahami bagaimana gaya bahasa dan retorika yang digunakan dalam Al-Quran. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari Makkiyah dan Madaniyah adalah kita dapat mengetahui perbedaan antara ayat Makkiyah dan Madaniyah. Lalu tujuan kita mempelajari Makkiyah Madaniyah adalah membantu dalam memahami perkembangan dakwah Islam dan konteks hukum-hukum yang diturunkan. Ayat Makkiyah berfokus pada pembentukan akidah, sementara ayat Madaniyah lebih menekankan pada aturan kehidupan umat Islam. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.